Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farelian Abdul akan menjelaskan tentang sistem dari web toko komputer. Di sini ada file-file yang ada di htdoc. File-file ini adalah kumpulan kode-kode PHP dan database yang akan dibentuk sehingga dimasukkan ke dalam web. Ini adalah tampilan login toko komputer. Di sini terdapat username, password, dan tombol login. Jika kita inputkan misalnya user 1 dan passwordnya juga user 1. Setelah itu kita menekan login bagian sini. Maka akan muncul tampilan home dari toko komputer yang berisi daftar komputer-komputer. Ketika kita masuk home karena username dan passwordnya sudah ada di database. Jika username dan passwordnya tidak ada di database, maka kita tidak bisa masuk. Ini terdapat di dalam fungsi login yang ini. Kita buka fungsi loginnya. Ini adalah fungsi atau kode-kode yang digunakan supaya kita bisa login ke dalam web toko komputer tadi. Di sini berisi kumpulan kode supaya kita bisa login, yang mana di sini terdapat session start yang menginkludkan count.php, yaitu suatu file PHP yang digunakan sebagai akses database-nya. Lalu ada username, variabel username yang akan ngepost tentu saja username, dan juga ada password yang akan ngepost password. Nama username dan password ini akan sudah tersimpan di dalam database font ini, yaitu database yang ada di MySQL-nya. Setelah kita masukkan username dan password, maka sistem akan melacak password dan username kita di database dengan fungsi yang ini, query. Kalau ternyata username nggak ada dalam database, maka kita tidak bisa masuk ke halaman utama. Begitupun juga kalau kita tidak punya password yang benar, maka kita juga tidak bisa masuk login ke halaman utama. Jadi antara username dan password harus benar supaya bisa login ke halaman utama, yaitu index. Saat kita menekan tombol chart ini, maka yang akan terjadi adalah produk added to chart. Ini otomatis akan menambahkan si produk ini ke dalam chart, ke dalam list yang akan dibeli nantinya. Lalu di sini terlihat tombol angka 1. Di sini angka 1 karena kita tadi telah memasukkan yang barang ini. Lalu kita akan masukkan lagi yang ini, misalnya chart. Maka yang muncul adalah 2. 2 ini menunjukkan adalah tadi total barang yang kita masukkan ke chart, yang mana yang akan kita beli nantinya. Lalu kita akan masuk ke tampilan chart ini untuk melihat daftar
tadi yang sudah kita klik, daftar barang yang sudah kita klik. Ini adalah fungsi menu chart untuk menampilkan daftar yang sudah kita klik tadi. Ada dua kan tadi. Kita bisa menambahkan kuantitinya, jumlah barangnya misalnya jadi 2, lalu simpan perubahan, maka totalnya juga akan berubah. Kita bisa menghapus daftar yang ada di sini dengan menekan tombol clear chart ini. Tuh, maka di sini terlihat tulisan bahwa chart sudah dihapus, daftar tadi sudah dihapus, udah nggak ada. Kembali lagi. Oh iya, ini kodenya terdapat di file yang ini, view chart. Kita buka kode PHP view chartnya. Ini adalah tampilan saat kita melihat daftar tadi. Tampilan kode yang digunakan untuk menampilkan daftar barang yang sudah kita tambahkan tadi ke chart. Ini adalah fungsi login yang tadi. Lalu setelah itu ada yang namanya fungsi clear. Fungsi clear ini untuk menghapus daftar barang tadi. Ada di sini fungsi clear chart. Fungsi ini digunakan untuk menghapus daftar list tadi yang kita masukkan ke database barang tadi. Ini untuk fungsi unset untuk menghapus chart tadi, daftar barang tadi. Lalu ada yang namanya fungsi logout. Kita kembali ke ini, menu utama. Lalu di sini ada yang namanya tombol logout. Tombol logout ini digunakan untuk kita kembali ke halaman login tadi. Kalau kita menekan tombol logout ini, maka ini kita akan membawa kembali ke halaman login. Kode dari logout ini terdapat di ini adalah kode logout yang digunakan untuk kita keluar dari halaman utama tadi yang berisi daftar barang tadi dengan menggunakan fungsi session start lalu session destroy.